di akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Di sini saya Luhur sebagai moderator ngaji kok virtual kali ini. Perkenankan saya untuk membacakan agenda pengajian kali ini. Diawali dengan pembacaan hadis oleh Saudara Khalid dan pembacaan tafsir oleh Saudara Mamat. Dan selanjutnya tausiah yang akan diisi dan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Nur Salim. Untuk memulai acara, marilah kita awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan hadis oleh Saudara Khalid. Waktu dan tempat dipersilakan. Sorry, Mas Luhur, mungkin sebelum hadis sama tafsir baca tilawah dulu apa namanya? Oh, tilawah dulu. Ya, Qurannya boleh di jamaah satu-satu, kalau ada yang mau boleh silakan langsung membaca. Terakhir dari As-Saffat ayat 95, jadi sekarang As-Saffat 96. Bentar, saya buka dulu juga. Silakan, kalau ada yang mau bertilawah silakan langsung di-unmute boleh, mau raise hand dulu juga boleh. Asal juz 23. Juz 23. Monggo barangkali jamaah. Ya udah, saya dulu mungkin Mas. Nggih, monggo Mas Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Terima kasih Mas Muhammad atas bacaan tilawatil Qur'annya. Selanjutnya pembacaan hadis oleh Saudara Khalid. Waktu dan tempat dipersilakan. Ini hadisnya yang mana ya? Nanti ini di baik. Di-share. Baca juga. Ya. Mudah-mudahan kelihatan dari habis, Pak. Lama ya? Ya. Ini bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya aja? Dibaca semuanya juga boleh, Mas Khalid. Dibaca semuanya? Oh, harus katain dulu. Gimana nih? Yang nomor 51 ya? Ya, sebentar. Terakhir itu kalau nggak salah. Bisa nggak HP? Sudah kelihatan PDF saya ya? Sudah. Kalau nggak salah ya 51. Sebenarnya ini yang baru, yang biasanya kan di buku ada gede itu ya? Iya, yang bukunya nggak ke bawah, jadi saya ya. Hadis nomor 51 Riyadhis Shalihin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan terjadi sesudah nanti orang-orang yang akan mementingkan diri sendiri
dan beberapa perkara yang kalian akan mengingkarinya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, maka apa engkau yang perintahkan kepada kami? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah hak menjadi wajiban atas kalian dan mintalah kepada Allah apa menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih. Ad-sarah adalah mementingkan diri sendiri sedang orang lain lebih berhak. Wa an Abi Yahya As-Sayyid bin Khudair sallallahu alaihi wasallam anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullah ala tasta'miluna kama sta'malta fulana faqala innakum satalqawna ba'di asaratan fasbiru hatta talqawni 'alal haud. Muttafaqun alaih. Dari Abu Yahya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari kaum Ansar berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mengangkat saya sebagai pegawai sebagaimana engkau mengangkat si fulan? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian sesudah nanti akan menemui orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Maka bersabarlah hingga kalian bertemu aku di telaga di padang mahsyar. Muttafaqun alaih. Juga. Wa in Abi Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ya'si imam ayamihi tay laqiya fiha al-aduwa antazara hatta iza malati asy-syamsu qama fihim faqala ya ayuhan nas la tatamannaw liqa'a aduwa was'alullaha afiyata fa iza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna jannata tahta dhillis suf. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتابة ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه والله التوفيق. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Aufa, sesungguhnya Rasulullah SAW menunggu hingga matahari condong pada suatu hari peperangan melawan musuh. Beliau bersabda kepada sahabat, wahai manusia, janganlah kalian berangan-angan atau bertemu musuh. Mohonlah keselamatan kepada Allah. Jika kalian bertemu mereka, maka bersabarlah dan ketahuilah, sesungguhnya surga berada di bawah kilatan pedang. Kemudian Nabi bersabda, ya Allah yang menurunkan kitab suci, yang menjalankan awan dan menghancurkan musuh-musuh. Hancurkanlah musuh-musuh dan menangkanlah kami atas mereka. Muttafaqun alaih. Dan kepada Allah kita mohon petunjuk. Selesai. Terima kasih Saudara Khalid. Semoga penggalan hadis tadi dapat memberi manfaat dalam kegiatan sehari-hari kita. Selanjutnya pembacaan tafsir oleh Saudara Mamat. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah semuanya, untuk tafsir kali ini masih di surah Al-Maidah, melanjutkan yang kemarin terkait membasuh kedua kaki, pentingnya membasuh kedua kaki dalam berwudu. Jadi berikut saya bacakan tafsir untuk Al-Maidah ayat 6. Jadi dalam hadis Amirul Mukminin Utsman, Ali dan banyak sahabat lainnya, Rasul disebutkan bahwa Rasul membasuh kedua kakinya dalam wudunya. Ada kalanya 2 atau 3 kali. Lalu riwayat masing-masing yang berbeda-beda. Dalam hadis Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, disebutkan bahwa Rasul melakukan wudu dan di dalamnya beliau membasuh kedua kakinya, kemudian bersabda, ini adalah wudu yang Allah tidak mau menerima sholat kecuali dengannya. Jadi penjelasannya ada di bawahnya. Jadi di dalam Sahihain melalui riwayat Abu Ana dari Abu Isyar dari Yusuf Ibnu Mahik dari perawinya perjalanan bersama dengan Rasulullah SAW dan berhenti. Kemudian mereka berjalan dan Rasul dalam perjalanan Rasul menyusul dia. Kemudian sudah masuk waktu asar dan saat itu mereka dalam keadaan lelah. Maka kami lakukan wudu dan mengusap kedua kaki kami. Dan Rasulullah berseru dengan sekuat suaranya,
sempurnakan wudumu dan celakalah bagi tumit yang tidak dibasuh karena akan dibakar oleh neraka. Hal yang sama disebutkan dalam kitab Sahihain melalui Abu Hurairah. Dalam Sahih Muslim juga disebutkan dari Siti Aisyah dari Nabi SAW bersabda, sempurnakanlah wudu, celakalah bagi tumit-tumit yang dibakar oleh neraka. Berikut perawi dari hadis lainnya yang konteksnya sama, yaitu tumit-tumit yang tidak terkena air ataupun tidak sempurna wudunya dalam membasuh telapak kaki, maka akan dibakar di neraka. Kemudian Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Muhammad ibnu Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abi Ishaq bahwa ia pernah mendengar Sa'id ibnu Abu Karb atau Syu'aib ibnu Abu Karb yang mengatakan bahwa ia pernah mendengarkan Jabir bin Abdullah ketika berada di atas bukit mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, celakalah bagi tumit-tumit yang dibakar neraka. Ya, masih sama dengan hadis-hadis Hasan yang di atasnya. Kemudian Rasulullah juga bersabda pada kesempatan lainnya yang isi hadisnya sama, yaitu celakalah bagi tumit-tumit yang kering, yang maksudnya tidak tersempurna wudunya karena akan dimasukkan dalam neraka. Ini saya kira masih sama. Jadi dalam kesempatan lain Rasul juga bersabda bahwa tumit yang tidak sempurna basah pada saat wudunya maka akan dihukum yaitu dengan dimasukkan di dalam neraka. Ini jadi hadis-hadis berikut sangat banyak yang mendukung bahwa sempurnakanlah wudunya dengan membasuh tumit hingga sempurna. Jadi mungkin ini kesimpulannya. Jadi segi pengambilan dalil hadis ini jelas, karena itu seandainya diwajibkan adalah mengusap kedua kaki atau sudah cukup dengan mengusap keduanya, maka niscaya niscaya Rasul tidak akan mengancam orang yang meninggalkan basuhan, karena mengusap itu tidak dapat menyeluruh ke semua bagian kaki, melainkan hanya seperti apa yang dilakukan terhadap mengusap khuf. Demikianlah analisis yang dilakukan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir dalam bantahnya terhadap aliran Syiah. Ini untuk yang berikutnya saya rasa akan bercerita tentang saya juga baca karena barusan membaca tentang khuf, jadi akan bercerita tentang khuf itu seperti, jadi kalau saya tidak salah, khuf itu seperti sepatu zaman dahulu yang terbuat dari kulit binatang. Jadi ketika perjalanan jauh, sahabat dan Rasul menggunakan khuf untuk perjalanan tersebut, dan ketika dia berwudu tidak perlu membasuh kakinya, tapi hanya malah membasuh bagian atas dari khuf tersebut gitu. Jadi saya rasa ini saya akan simpan untuk kesempatan ngaji kok selanjutnya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Mamat. Semoga kita senantiasa sempurna ya untuk menyempurnakan wudu kita dalam sebelum sholat. Ninja acara inti. Selanjutnya tausiah yang bertemakan penyucian jiwa dan racun hati yang akan diisi oleh Bapak Ustadz Muhammad Nur Salim. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama kali kita lakukan adalah mari bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena
hingga detik ini kita masih dikaruniai begitu banyak kenikmatan, ya, khususnya adalah kenikmatan kita masih mampu mempertahankan keimanan dan keislaman kita, dan tentunya yang patut kita syukuri di masa pandemi seperti ini adalah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa, ya, seperti ini, masih bisa kumpul, masih bisa belajar bersama, ya, sehingga ini menjadi harapan bagi kita semua untuk membuat hidup kita ini semakin hari ini semakin berarti gitu ya. Jadi dengan ngaji, dengan bersama-sama belajar, kita ini berharap besok lebih baik daripada hari ini, dan kita juga yakin bahwa hari ini tentunya lebih bagus daripada hari-hari yang sebelumnya gitu. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, ya. Jadi kalau ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya yang kita lakukan adalah membaca sholawat. Jadi Allah, malaikat itu bersolawat, dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sholawat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah memberikan rahmat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita yang bersolawat, kita berdoa semoga Nabi Muhammad ini diberikan rahmat yang luar biasa agungnya. Karena Nabi Muhammad itu gelasnya sudah penuh, ketika kita isi dengan doa-doa kita, maka air yang kita tumpahkan, air yang kita masukkan, maka akan mengalir kepada diri kita sendiri. Jadi akan mental sebenarnya, kalau ini akan balik kepada diri kita sendiri. Jadi sholawat itu hakikatnya, faedahnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Karena Rasulullah itu gelasnya sudah penuh, kita yang gelasnya masih kosong, kita yang gelasnya masih perlu diisi. Dan perlu dicatat bahwa kalau kita beribadah, ibadah apapun, zikir apapun, pokoknya segala macam ibadah itu ada kemungkinan diterima dan ada kemungkinan ditolak. Tapi kalau kita membaca sholawat, itu tidak ada kemungkinan untuk ditolak. Jadi itu, baca sholawat dan mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang luar biasa agungnya kepada Nabi. Kan nggak mungkin ditolak. Jadi, dan itu nantinya akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka rugilah kita kalau tidak mengisi hari-hari kita dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara filosofis, sebetulnya sholawat itu adalah sebagai ungkapan supaya kita itu ada ikatan gitu loh, ya, ikatan dengan Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi yang mengajarkan kita semua, mengeluarkan manusia dari minaz zulumat ilan nur, dari alam yang gelap-gelap gulita ilan nur, menuju cahaya. Jadi kita harus senantiasa mengikatkan diri kepada Rasulullah SAW. Nah, caranya dengan apa? Ya dengan mengikuti sunnahnya, dan salah satunya dengan membacakan sholawat. Itu ibaratnya nyantol terus. Kalau kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka ya itulah cantolan kita kepada Nabi kita itu. Nah, makanya sholawat itu hukumnya wajib. Karena apa? Kalau kita nggak baca sholawat dalam tahiyat, maka sholat kita nggak sah. Di dalam tahiyat itu ada sholawat. Gitu. Jadi kalau kita ambil satu kesimpulan bahwa sholawat itu hukumnya wajib di dalam sholat dan tidak wajib di luar sholat. Walaupun tidak wajib, maka itu adalah tabungan kita. Dan sebanyak apa sholawat yang kita baca, maka disitulah nanti Rasulullah SAW akan memperhitungkan keberadaan kita ketika Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita semua. Mari kita semua berharap semoga nanti di yaumil qiyamah ketika tidak seorang pun mempunyai kuasa untuk bisa melakukan apapun kecuali yang diizinkan oleh Allah, maka yang pertama kali diizinkan itu melakukan sesuatu itu adalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad akan mencari umatnya untuk diberikan syafaat. Semoga kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ngaji KOK
dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji kali ini kita mengambil tema racunnya hati ada 4 gitu ya. Kira-kira nanti ya kalau kebaca semua ya alhamdulillah, kalau enggak setidaknya kita tahu bahwa kita ini perlu menjaga hati sehingga hidup kita itu menjadi lebih baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Kalau disebut tadi di situ disebutkan muttafaq alaih, ya artinya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau sudah ada muttafaq alaih, itu berarti itu tingkatan hadis nomor 1 tertinggi. Karena di situ Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan. Nah itu tingkatannya nomor 1. Kalau di bawahnya muttafaq alaih, di level kedua itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Jadi kalau misalnya ada hadis diriwayatkan Imam Bukhari, itu melebihi dari hadis-hadis lain kecuali hadis yang muttafaq alaih. Ya. Kalau di bawahnya lagi nanti Imam Muslim dan seterusnya. Jadi kalau ada hadis kok muttafaq alaih, itu berarti luar biasa, tingkatannya berada di bawah Al-Quran langsung. Karena dalil di dalam agama kita, yang pertama yang terkuat itu adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Hadis yang mana? Nah, pertanyaannya kan gitu. Hadis yang muttafaq alaih. Itu tingkatannya langsung di bawahnya Al-Quran secara strata. Nah, di dalam sebuah hadis yang juga muttafaq alaih disebutkan bahwa ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Jadi Rasulullah SAW bersabda, di dalam hati kita ingatlah Allah, itu ingatlah wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam hati, di dalam jasad kita ini ada mudghah. Ini sering diartikan sebagai segumpal darah. Segumpal darah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia itu bagus, maka seluruh jasad akan menjadi bagus, dan apabila dia rusak, maka seluruh jasad akan menjadi rusak. Yaitu ala wahya al-qalb, maka ketahuilah bahwa itu adalah segumpal darah, itu adalah hati. Hati ini bisa dimaknai secara fisik dan juga bisa dimaknai secara non fisik, karena kita ini kan punya hati. Kalau hati kita mengarahkan kepada hal-hal yang enggak baik ya, atau hati kita terasa sedang tersakiti dan lain sebagainya, maka jasad kita juga akan menjadi lemas gitu. Jadi itulah hati, dan hati itu harus dijaga. Makanya dari ini kita akan mencoba untuk berbicara mengenai menjaga hati atau tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Jiwa itu sesuatu yang tidak fisik dari kita. Kalau yang ini kan manusia ini kan terdiri dari ruh dan jasad gitu. Kalau jasad berarti sesuatu yang sifatnya bisa dipegang gitu. Kalau sifatnya ruh, jiwa ini kan sesuatu yang tidak atau non fisik gitu. Nah, sebetulnya manusia itu walaupun manusia itu ruh dan jasad, tapi sebetulnya yang paling berperan di dalam diri manusia itu adalah yang tidak jasad. Karena apa? Kalau misalnya ruh itu meninggalkan jasad, maka manusia itu menjadi mayat. Kalau sudah menjadi mayat, itu tidak ada ininya, sudah tidak ada nilainya kan. Bahkan masih hidup pun, kalau misalnya jasadnya ini diisi dengan ruh, dengan jiwa yang kotor, jiwa yang tidak baik, itu pun jasad itu tidak ada artinya. Jadi makanya penting sekali bagi kita untuk menjaga jiwa kita ini. Dan penting juga untuk saya sampaikan di sini bahwa kita itu punya musuh ya. Musuh itu bernama setan. Setan itu akan menggoda kita, akan mengganggu kita dari berbagai arah. Disebutkan dalam Al-Quran, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari depan, dan dari belakang. Ya kan? Padahal arah itu kan ada dari atas, ada dari bawah itu sebetulnya. Tapi di situ tidak disebutkan.
setan itu menggoda dari atas dan juga dari bawah. Jadi kalau dari samping kanan, samping kiri, depan, belakang itu semuanya ada kemungkinan untuk bisa, tapi dari atas dan dari bawah ini susah bagi setan. Atas itu artinya apa? Ketika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu kuat, maka disitulah setan tidak berdaya berhadapan dengan kita. Nah, itu dari atas. Dari bawah juga sama. Kalau kita menengok ke bawah, kita tawadhu, kita tidak takabur, maka disitulah kelemahan setan. Jadi kalau kita ingin menang dalam pertempuran melawan setan, berarti jalannya itu yaitu tadi, kita entah pakai cara atas atau cara bawah, atau dua-duanya. Kita mengikatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua itu jangan sampai kita takabur. Kalau takabur itu berarti kekuatan kita, aura kita itu sebetulnya sedang melemah gitu. Kalau kita sedang takabur. Jadi hidup itu mau tidak mau, kalau kita ingin dalam kondisi kuat dan tidak berdaya setan menghadapi kita, maka ya kita harus tawadhu. Tawadhu itu artinya apa? Coba ya, sekalian sambil dialog. Tawadhu itu seperti apa kira-kira? Rendah hati ya Ustaz, yang dia tuh tidak mengharapkan pujian. Ya, tawadhu itu secara kasarnya seperti itu. Secara kasarnya saya bilang seperti itu. Karena ada definisi kalau sudah kita masuk ke dalam strata keilmuan yang sesudahnya, ya kan? Orang yang merasa tawadhu, ya kan? Orang yang merasa tawadhu, fahuwal mutakabbiru haqqan. Man yashuru annahu mutawadhi, barang siapa yang merasa dirinya adalah orang yang tawadhu, fahuwal mutakabbiru haqqan, itu ajaran di dalam Al-Hikam, dalam kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Jadi barang siapa yang merasa bahwa dirinya telah tawadhu, maka sesungguhnya dialah orang yang benar-benar takabur. Tidak mudah memang dalam di dalam hidup ini kita tuh merasa, saya merasa tawadhu itu adalah takabur yang sesungguhnya. Kalau takabur yang dalam artian yang kasar adalah rendah hati itu tadi. Tapi kalau kita merasa rendah hati, maka sesungguhnya kita dalam kondisi itulah takabur yang sesungguhnya. Nah, ini kita sedang hari ini tema kita sebetulnya ada tema tasawuf ya. Kalau Islam itu kan dibagi 3 ya, ada akidah, ada muamalah atau syariah, ada juga yang masalah akhlak atau tasawuf. Nah, kalau kita sedang berbicara masalah hati, nah kita sedang berbicara di dalam wilayah tasawuf. Bagaimana tasawuf itu sesuatu yang lembut ya dalam agama ya. Karena kita sudah masuk ke dalam wilayah akhlak. Pelajaran-pelajarannya juga sangat lembut, bahkan sangat kalau dilakukan ya cukup berat ya, sangat berat memang ajaran-ajaran yang sudah masuk ke dalam wilayah tasawuf, apalagi berbicara masalah hati. Definisi tawadhu itu saja seperti itu tadi. Kalau sudah masuk ke level yang tasawuf, tidak sekedar rendah hati dan lain sebagainya itu tawadhu, tapi tidak merasa tawadhu. Jadi kalau kita sedang tawadhu itu jangan merasa sama, kayak ikhlas juga sama. Kalau kita ikhlas itu jangan merasa ikhlas. Kalau kita merasa ikhlas berarti kita sedang tidak ikhlas gitu. Jadi itulah lembutnya ajaran akhlak gitu, seperti itu. Nah, itu sebelum saya masuk ke dalam materi, saya ingin menyampaikan juga bahwa kita ini di dalam kehidupan ini mempunyai 4 musuh ya. Ini yang perlu kita karena kita ini hidup ingin menjadi pemenang. Kalau kita jadi pemenang, maka nanti di akhirat kita, kalau kita jadi pecundang, ya berarti hidup itu kan tinggal dipilih ya, menjadi pemenang atau pecundang. Nanti di akhirat juga begitu. Tinggal pilih pemenang ke kanan, pecundang ke kiri. Ke kanan berarti surga, ke kiri berarti neraka. Nah, karena kita ingin menjadi pemenang, kita harus mengenali siapa sebetulnya musuh kita di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah
keduniaan. Jadi keduniaan itu sebetulnya adalah musuh kita kalau kita salah menempatkannya. Ya, dunia itu secara harfiah itu artinya rendah. Dunia itu artinya rendah dia. Salahnya kita kadang-kadang tidak menempatkan di tempat yang rendah, tapi justru menempatkannya di tempat yang tinggi. Nah, di situ salah. Ad-dunia. Jadi pertama itu musuh kita ya itu keduniaan, sifatnya keduniaan. Wasilahuha, senjatanya keduniaan musuh kita kan apa namanya? Dunia itu. Senjatanya apa? Senjatanya adalah manusia. Senjatanya dunia itu manusia. Ya. Jadi kita hidup itu pasti tergoda oleh keduniaan. Dan kenapa kita tergoda? Karena hidup bersama manusia lain. Kita ingin tampil tampan, cantik. Kita pengen tampil begini, begitu. Akhirnya melakukan apapun supaya kita terlihat keren, terlihat bagus. Nah, itu kalau kita salah di dalam menempatkannya, kita berarti sedang masuk ke dalam ini apa namanya perangkap musuh kita gitu. Wasijinuha al-uzlah. Jadi kalau ingin kita selamat dari musuh kita yang itu, maka sijnuha, cara kita untuk menghindarinya adalah al-uzlah. Al-uzlah itu artinya apa? Al-uzlah itu karena tadi dunia itu senjatanya adalah manusia, kehidupan ini, maka kita harus melakukan jeda kehidupan. Jeda kehidupan itu artinya kita harus uzlah. Jangan terlalu banyak bergaul, terlalu berlebihan di dalam bergaul, ya. Sehingga kita ya pasti akan terperangkap. Jadi almar'u ala dini khalilihi, ya. Almar'u orang ala dini khalilihi itu berada di dalam bagaimana agama dari temannya. Itu karena itu sabda Rasulullah, ya sudah pasti seperti itu. Kalau kita punya teman, pasti kita akan terseret kepada teman kita. Maka hendaklah kita memilih kepada siapa kita berteman. Kalau dulu kan sering ajarannya kiai-kiai kita, kalau berteman dengan tukang minyak ya ikut wangi, kalau berteman dengan tukang sedot WC pasti ikutan bau, ya kan? Kira-kira seperti itu ajarannya. Ini contohnya real sekali kiai-kiai kita dulu dalam memberikan contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, musuh kita adalah asyaiton. Jadi musuh kita yang kedua itu adalah setan. Jadi kita mengenali musuh ya. Silahu asyab. Apa senjatanya setan? Senjatanya setan itu adalah kenyang. Ya. Jadi kalau kita kenyang, itu berarti kita sedang memudahkan setan untuk menggoda kita. Wasijnuhu alju. Cara menghindarinya ya dengan lapar. Maka puasa kemarin yang kita diajarkan dan kita diperintahkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Maka di dalam situasi puasa itu wasul silatis syayatin, maka setan-setan itu akan terbelenggu. Karena kita lapar, apalagi kita kalau sedang puasa, itu hubungan kita dengan Allah SWT itu connect. Sehingga setan di situ tidak berdaya apa-apa, maka di dalam hari Ramadan itu wasul silatis syayatin dan setan-setan itu terbelenggu. Jadi ya seperti itu. Yang ketiga dari musuh kita adalah an-nafas, hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu silahuha an-naum. Jadi senjatanya hawa nafsu itu ternyata adalah tidur. Jadi kita ini kalau kebanyakan tidur berarti hidup kita kan tidak berkualitas. Banyak tidur terus gitu misalnya berarti tidak beraktivitas. Padahal waktu itu kalau misalnya kita bisa gunakan itu bisa misalnya baca sholawat aja misalnya. Membaca sholawat itu sallallahu ala Muhammad berarti kan 2 detik, 3 detik. Nah itu pahalanya itu 10 kebaikan itu. Ya kan? 1 kali itu dibalas dengan 10. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran, itu hadisnya begitu. Barang siapa yang membaca sholawat untukku, kata Rasulullah, sekali saja, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan memberikan rahmat yang luar biasa agungnya kepada orang itu 10 kali lipat itu dari yang dibacakan itu. Gitu. Jadi itu wasijinuha as-sahar.
Jadi supaya kita bisa memenangkan pertandingan melawan musuh kita yang bernauhan nafsu, maka yang kita lakukan adalah as-sahar. As-sahar itu artinya melek, ya. Melawan hawa nafsu itu salah satunya dengan melek, khususnya melek di ini sepertiga malam terakhir. Karena apa? Karena ini adalah da'bus sholihin istilahnya dalam istilah ulama itu, perilaku atau ini ciri-ciri orang-orang soleh itu adalah dia bangun di ini sepertiga malam terakhir ya. Kita berusaha lah, kalau tidak tiap hari ya, kadang-kadang kalau semakin hari semakin banyak jumlahnya, alhamdulillah gitu. Jadi itu yang ketiga. Yang empat adalah al-hawa. Al-hawa itu keinginan-keinginan itu. Silahu al-kalam. Keinginan-keinginan. Jadi itu musuh kita. Jadi kita menginginkan ini itu. Silahu al-kalam. Ngomong. Wasisilu asum. Dan untuk memenangkan itu maka kita diam. Nah, diam itu ternyata, maka orang bilang diam itu emas, silent is golden gitu. Jadi diam itu emas. Jadi itu kira-kira ya hal-hal yang perlu kita waspadai di dalam kehidupan kita ini supaya kita diberikan selamat menang melawan musuh-musuh kita. Seperti yang disampaikan oleh Mas Luhur tadi, kita akan berbicara mengenai penyucian jiwa, yaitu tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu istilah lain dari tasawuf. Tasawuf itu artinya ini membersihkan. Tasawuf as-sofa wal musyahadah. As-sofa itu artinya membersihkan diri, membersihkan jiwa. Wal musyahadah, musyahadah itu artinya menyaksikan kebesaran Allah. Jadi artinya apa? Kalau kita tidak melakukan penyucian jiwa, maka kita tidak akan bisa menyaksikan keagungan Allah. Itu rumusnya seperti itu. Dan itu adalah definisi dari tasawuf. Definisi yang paling bagus dari tasawuf itu cuman dua kata itu aja, as-sofa wal musyahadah. As-sofa itu artinya menyucikan diri, membersihkan. Wal musyahadah, al-musyahadah artinya menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari mana bisa kita menyaksikan kebesaran Allah SWT? Apakah dengan mata kepala kita? Bukan. Menyaksikan kebesaran Allah itu dengan mata hati. Dengan mata hati. Tapi syaratnya, mata hati kita harus dalam kondisi tidak tertutup. Kalau mata hati kita tertutup, maka kita tidak akan bisa menyaksikan kebesaran Allah. Hati itu ada matanya. Ya kan? Kalau bahasa Arabnya disebut basiroh. Kalau mata kepala itu basor. Ya, bahasa Arabnya ya. Basor itu mata kepala, tapi ada basiroh namanya mata hati. Hati kita itu ada matanya. Kalau kita sudah dibukakan mata hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk dalam wilayah yaitu melihat kebesaran Allah. Nah, masalahnya adalah apakah mata hati kita ini dalam kondisi terbuka atau tertutup? Nah, ini tergantung kita semua. Apakah kita bisa menjaga hati atau tidak? Nah, kalau kita tidak bisa menjaga hati, maka hati kita itu akan tidak ada auranya, akan hitam. Sehingga mata hati kita itu buta. Dalam kondisi yang tidak kalaupun nggak buta ya kalaupun terbuka sedikit lah gitu, cuman remang-remang saja. Kalau dalam kondisi remang-remang, itu kita melihat kebenaran dan kebatilan itu tidak begitu jelas. Tapi begitu mata hati kita terbuka, maka al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi halal jelas, yang haram juga jelas. Maksiat itu jelas, yang namanya taat itu juga jelas. Kadang-kadang kita ini tertipu karena mata hati kita yang remang-remang, atau bahkan mata hati kita masih tertutup, sehingga batas antara maksiat dengan taat itu kadang-kadang kita masih samar-samar. Batas antara yang halal dengan yang haram kadang-kadang kita itu masih samar.
Jadi ini adalah masalah hati, nah, gitu kan. Nah, ini pintu masuknya. Jadi maka hari ini kita akan berbicara tentang racunnya hati. Karena apa? Kalau hati kita kena racun, nanti hati kita mati, maka penglihatannya atau basiroh itu mata hati itu pasti juga akan mati. Supaya hati kita hidup, berarti basirohnya mata hati itu harus hidup. Nah, di sini kita harus belajar mengenai masalah hati ini dan khususnya bisa kita belajar tentang apa yang bisa menghidupkan hati, apa yang bisa mematikan hati, dan apa yang bisa yang menjadi racunnya hati. Kalau kena racun kan siapapun kita kena racun mati akan berlahan-lahan. Basiroh kita juga kalau hati kita kena racun maka nanti kita hatinya akan hitam, akan kelam sehingga ya tidak bisa melihat sesuatu. Jadi ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya akan berbicara mengenai racunnya hati, yaitu ada 4. Yang pertama adalah ini sumumul qalbi arba'ah. Racunnya hati ada 4. Yang pertama adalah fudulul kalam. Fudulul kalam itu artinya berbicara yang berlebihan. Ya, kita ini kan makhluk sosial ya. Sering gaul sama orang, sering ngumpul sama orang gitu. Kalau misalnya kita ini ngomongnya berlebihan, itu bisa menjadi racunnya hati. Gitu. Jadi kalau ingin selamat ya berarti kita ya jangan terlalu berlebihan. Yang kedua adalah fudulun nazar. Penglihatan yang berlebihan. Jadi mata kita gunakan untuk hal-hal yang berlebih, khususnya masalah yang bermaksiat ya, maksiat. Fudulun nazar. Yang ketiga yaitu fudulu to'am, makanan yang berlebihan. Ya, kalau makan dan berlebihan yaitu tadi membuat setan itu membuat berdaya terhadap diri kita. Karena senjatanya setan adalah itu tadi, kenyang. Yang terakhir, yang keempat itu adalah ini apa tadi? Fudulul mukhalatah. Fudulul mukhalatah itu pergaulan yang berlebihan. Jadi pergaulan pun itu ya harus kita lihat karena almaru ala dini khalili yang saya sebutkan tadi, orang itu tergantung dari temannya. Kalau temannya ya klub pengajian, insya Allah yang dibicarakan ya masalah baca tafsir kemarin gimana, baca hadisnya tadi bagaimana, ya kan? Ya kalau klubnya itu klub yang sifatnya maksiat, yang dibicarakan ya begitu, nggak jelas gitu. Kalau klubnya orang-orang yang suka ini itu ya itulah topik pembicaraannya. Maka di sini kita perlu memilih ya dalam bergaul. Yang pertama saya akan membicarakan atau membacakan ya hadis-hadis yang berkaitan dengan fudulul kalam. Supaya tidak berlebihan itu seperti apa gitu. Jadi ada sebuah hadis dari Anas radhiyallahu an. Anas ini Anas bin Malik ya. Itu adalah orang yang pernah bersama Rasulullah selama berapa tahun gitu, 10 tahun kalau nggak salah. Itu kayak pembantunya lah Rasulullah itu ini Anas bin Malik ini. Dia meriwayatkan sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. La yastaqimu, tidak akan tegak imanu abdin, imannya seorang hamba, hatta yastaqima qalbuh, sehingga hatinya itu lurus. Jadi iman kita tidak akan lurus kalau hati kita tidak lurus. Iman kita tidak akan tegak kalau hati kita tidak kondisi tegak lurus. Gitu. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati tidak akan bisa tegak atau lurus hatta yastaqima lisanuhu, kalau omongannya, kalau lisannya itu masih belum lurus. Jadi kalau kita ingin menilai diri kita, menilai orang lain, ya lihat saja omongannya, ya kan? Kalau dalamnya isinya sampah, maka yang di luar, yang keluar, ya sampah juga.
Tapi kalau dalamnya isinya mutiara, maka yang keluar adalah mutiara-mutiara. Jadi kira-kira seperti itu, makanya ada mutiara kata. Karena di dalamnya itu sudah mutiara. Itu orang-orang sudah melakukan kontemplasi sedemikian rupa sehingga yang keluar dari mulutnya adalah hikmah. Kalau yang sudah keluar dari mulutnya adalah hikmah, berarti kita tahu bahwa di dalam hatinya itu adalah kumpulan dari hikmah. Nah, kalau kita tinggal melihat ya, bagaimana mulut kita. Kalau mulut kita tidak bisa dijaga, mulut kita ini sembarangan, berarti di dalamnya juga lebih sembarangan. Karena mulut ini kan sebagian dari wujud yang ada di dalam, yang keluar kan lewat mulut gitu. Jadi la yastaqi wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan hati seseorang itu tidak akan dalam kondisi yang ini lurus kalau omongannya masih belum benar. Jadi itu penting. Jadi disinilah pentingnya kita menjaga omongan-omongan kita. Karena apa? Karena omongan kita itu bisa menjadi doa. Omongan kita itu bisa saja menjadi kenyataan. Ya. Jadi sehingga kita harus benar-benar berhati-hati. Apalagi nih kalau omongan-omongan kita itu mengandung hal-hal yang sifatnya syirik, sifatnya takabur, sifatnya ini dan itu. Banyak sekali omongan-omongan yang menghancurkan pahala-pahala amal kita. Contohnya misalnya kalau di levelnya mahasiswa, di dunianya mahasiswa, dalam kepanitiaan misalnya, itu kemarin kepanitiaan kalau nggak ada saya nggak selesai gitu. Itu kan omongan. Omongan seperti itu kan menghancurkan. Kemarin misalnya dalam ini hal yang baik dapat pahala, tapi karena omongannya seperti itu hilanglah ini pahalanya. Gitu. Jadi dari omongan ini menjadi kita rugi. Dalam hadis lain dari Ibnu Umar disebutkan la lama bighairi dzikrillah. Jangan memperbanyak omongan kecuali untuk masalah zikir kepada Allah. Nah, kalau zikir ini sebanyak apapun nggak apa-apa, ya. Jadi kita kalau punya waktu senggang, waktu kosong gitu, mulutnya itu jangan dibiarkan berhenti, jangan dibiarkan diam, tapi dia ini membaca zikir gitu, supaya manusia ini kan isinya kan air kan, ya kan? Kalau ludah kita ini isinya adalah zikir, terus kita telan ludah itu, dan ini akan menjadi energi positif untuk tubuh kita, ya kan? Kalau tubuh kita itu mengalir dalam darah, itu mengalir dalam darah, maka seluruh sekujur tubuh kita ini akan mendapatkan energi positif dari bacaan zikir yang kita baca. Nah, makanya mulut itu seperti itu. Kalau kebetulan mulut yang kita miliki ini isinya adalah umpatan, hal-hal yang tidak baik, dan itu akan menyebar ke dalam tubuh kita, mengalir bersama aliran darah kita, dan isinya manusia itu sekian 90% atau berapa adalah air, maka itu akan cepat sekali itu memenuhi tubuh kita, dan aura kita juga ditentukan oleh itu. Cepat sekali kan, namanya peredaran darah kan percepat sekali. Peredaran ini apalagi kita ini yang paling utama adalah ruh. Kalau omongan kita mempengaruhi, nah tentunya diri kita ini ya, kalau seandainya itu diwujudkan dalam aura, pasti warnanya hitam. Karena dipenuhi dengan energi negatif. Itu. La tusirul kalam bi ghairi dzikrillah. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillahi qaswatun lil qalbi. Karena sesungguhnya memperbanyak perkataan yang isinya tidak zikir kepada Allah, qaswatun lil qalbi. Maka itu akan mengeraskan hati. Kalau manusia hatinya sudah keras, ya sudah tidak manusia lagi. Ya kan? Kalau manusia hatinya sudah tidak keras, maka dia sudah menjauhi tabiatnya atau ininya sebagai manusia. Wa inna
ab'adan nasi anillahi al-qalbul qasi. Dan sesungguhnya sejauh-jauhnya manusia dari Allah adalah al-qalbul qasi, orang yang hatinya keras. Bayangkan ya, gara-gara perkataan terus bisa mengeraskan hati, dan gara-gara hati yang keras itu jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini jauh sekali. Sejauh-jauh manusia, jauhnya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya keras, al-qalbul qasi. Jadi inilah pentingnya ya kita menjaga mulut, menjaga lisan supaya tidak sembarangan, dan itu ternyata luar biasa dampaknya bagi kehidupan kita, baik kehidupan secara ya sosial maupun secara spiritual. Karena seringkali gara-gara perkataan kita orang sakit hati, ya kan? Orang sakit hati akhirnya mendoakan kepada kita yang nggak baik. Nah, kalau orang disakiti hatinya, bisa saja doanya makbul. Kalau makbul berarti kita mendapatkan celaka. Itu gara-gara omongan kita. Itu. Ada sebuah kalimat juga ini dari perkataan Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab kita tahu ya. Umar bin Khattab itu orang yang luar biasa ya. Dulu waktu zaman jahiliyah luar biasa memusuhi Islam, tapi setelah masuk Islam itu luar biasa membela Islam. Khalifah yang kedua. Umar bin Khattab mengatakan, man katsura kalamuhu katsura saqatuhu. Waman katsura saqatuhu katsurat dzunubuhu, waman katsurat dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Ini masalah perkataan man katsura kalamuhu, barang siapa banyak omongannya. Katsura saqatuhu, banyak terplesetnya, banyak jatuhnya. Ya, semakin banyak kita ngomong, ya, ngomong apapun termasuk kayak saya berceramah pun sama juga. Banyak, kalau saya banyak ngomong ya berarti banyak jatuhnya, banyak terplesetnya. Dan semoga karena yang saya omongkan ini majelis taklim, semoga juga tidak terpleset gitu, tidak jatuh gitu. Tapi kalau ngomongan-omongan kita yang biasa-biasa, ngomongin orang apalagi, itu pasti banyak sekali kita terpeleset di situ. Waman katsura saqatuhu kasurat dzunubu. Kalau kita banyak terpeleset, banyak jatuh, berarti di situ kita banyak dosanya. Ya kan? Waman kasurat dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Kalau banyak dosanya berarti tempatnya adalah neraka. Gara-gara ngomong. Makanya Rasulullah sejak dulu sudah selalu berpesan kepada kita semua, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimuna, orang yang muslim yang benar, itu adalah man salimal muslimuna, al-muslimu, orang yang muslim benar itu, man salimal muslimuna, ketika orang-orang Islam di sekitarnya, al-muslimuna, selamat min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Jadi lisan, ini penting. Kalau kita memahami atau memaknai lisan di zaman sekarang ini, jangan itu letterlek dimaknai sebagai mulut. Mulut kita itu sekarang sebetulnya udah terkunci. Yang berbicara itu tangan kita. Nulis status di Facebook, komentar di Instagram, dan lain sebagainya. Itu juga dihitung. Karena mulut sekarang itu fungsinya banyak digunakan, dihentikan oleh keyboard, oleh tangan kita gitu. Jadi itu sama juga, itu kan perkataan yang kita terjemahkan ke dalam tulisan. Ini juga masuk ke dalam apa yang saya sampaikan tadi. Kalau itu salah, itu dibaca orang membuat sakit hati, atau itu tidak berguna, malah membuat hal-hal yang tidak baik, tentunya ya masuk juga sama gitu. Jadi ini penting sekali untuk menjaga hati. Sekali lagi, menjaga hati. Berapa banyak dari kita ya yang ini kelihatannya sepele,
tapi sebetulnya dampaknya itu luar biasa di dalam hidup kita. Ya, itu Hasan Al-Basri mengatakan ya. Qala wa qala Al-Hasan. Hasan Al-Basri ma aqala dinahu man lam yahfad lisanahu. Orang itu tingkat keberagamaannya, tingkat agamanya itu tidak bisa nilai tinggi gitu. Kalau dia tidak man lam yahfad lisanahu, tidak bisa menjaga mulutnya. Jadi cara kita, kalau kita mau berguru kepada orang, itu kita harus pertama yakin bahwa dia benar-benar mempunyai ajaran agama yang baik, dia mempunyai posisi keagamaan yang baik. Cara mengukurnya salah satunya yaitu dengan melihat dia bisa atau tidak menjaga lisannya. Ya. Kalau dia tingkat keberagamaannya baik, dia ulama, pasti dia bisa menjaga mulutnya dengan baik. Kalau kita ingin menjadikan orang sebagai panutan, kita lihat omongannya, kita lihat apa yang keluar dari orang tersebut. Kalau dia baik, berarti agamanya baik. Kalau dia bisa menjaga lisannya, terutama menjaga lisan itu kalau sedang marah, ya kan? Kalau sedang kondisi biasa mungkin saja bisa, tapi dalam kondisi marah, ini mungkin orang itu terlena, tidak bisa menjaga lisannya. Nah, disitulah kita melihat kualitas dari keberagamaan seseorang, kualitas dari diri seseorang, dan pantas atau tidaknya seseorang tersebut kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan kita. Saya pernah waktu pertama kali ngaji kok dulu ya, saya menyampaikan bahwa apa namanya yang ini, fa'lam anna hadzal ilma dinun. Fa'lam, ketahuilah sungguhnya ilmu ini adalah agama. Nah, kita mengambil ilmu dari majelis taklim itu akan menjadi agama dalam kehidupan kita, karena kita pasti ingin, kalau itu baik pasti ingin melakukan. Kalau tidak baik, kalau kita anggap agama, malah kita bisa terperosok di situ. Jadi fa inna hadzal ilma dinun. Fal yanzuril mar'u mimman fangdur amman ta'khuduna dinakum. Maka hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Jadi penting sekali ya dalam kehidupan kita. Jadi itu ya, ini yang pertama tadi tentang lisan, menjaga lisan. Karena kalau kita terlalu banyak berlebihan, itu menjadi racunnya hati. Fudulul kalam. Jadi diingat-ingat bahwa racunnya hati yang pertama adalah fudulul kalam, yaitu perkataan-perkataan atau omongan-omongan yang berlebihan. Yang kedua yang menjadi racunnya hati yaitu adalah fudulun nazar. Fudulun nazar atau penglihatan yang berlebihan. Ini berat juga karena katanya 80% kenikmatan hidup ini kan ada di mata gitu. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga mata, tidak bisa menjaga penglihatan, ternyata penglihatan ini adalah pintu masuk ya bagi racunnya hati. Kalau misalnya penglihatan kita ini tidak terjaga, tidak bisa kita kendalikan, maka kita sedang memasukkan racun ke dalam penglihatan kita, dan itu akan berdampak langsung kepada hati kita. Gitu. Ini adalah sebuah hadis dalam ini kitab Al-Musnad. Al-Musnad itu berarti kitab Imam Ahmad ya. Wan nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Nazroh, pandangan, sahmun masmumun. Sahmun itu ini kayak anak panah. Bahasa letterleknya seperti itu. Kalau kita megang anak panah,
Kaus itu anak ini ya, apa pegangannya. Sahm itu yang anak panahnya itu. Jadi sahmun. Nazroh itu adalah sahmun min sihami iblis. Yang berasal dari iblis. Faman ghadda basarahu lillah awrathahu halawatan. Yajiduha fi qalbihi ila yaumi yalqahu. Faman ghadda basarahu. Barang siapa yang bisa menundukkan pandangannya. Awrathahu lillahi, menundukkan pandangan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, awrathahu halawatan, maka Allah akan memberikan manisnya rasa. Jadi kalau kita bisa menundukkan pandangan, ternyata Allah akan memberikan rasa manis. Inilah disebut dengan halawatul iman atau manisnya iman. Yajiduha fi qalbi, rasa manis itu di mana? Yajiduha, yang rasa manis itu ditemukan fi qalbihi, di dalam hatinya. Ila yaumi yalqahu, dan itu akan terjaga ila yaumi yalqahu, sampai hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Kalau kita mencari istilahnya memahami secara terbalik tentang hadis ini, kalau kita tidak bisa menjaga pandangan, maka yang kita dapatkan bukan rasa manis, berarti rasa pahit, kan gitu. Jadi kalau kita merasa di dalam hati kita rasanya itu gundah, gulana, galau, dan lain sebagainya, itu barangkali kan penyebabnya kan kita harus mencari itu. Kira-kira ini penyebabnya apa? Ya salah satu penyebabnya berarti dari pandangan kita salah dalam memandang sesuatu, atau memandang sesuatu yang sifatnya maksiat dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi tadi sahmun min sihami iblis. Itu seperti anak panah yang dilepaskan oleh iblis kena mata kita, masuk ke dalam hati kita. Sementara kalau kita menundukkan pandangan atau menjaga pandangan, melihat hal-hal yang baik, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, maka yang kita dapatkan adalah halawatan. Halawah itu rasa manis. Dan itu kalau bisa kita jaga, maka rasa manis itu akan tetap terus berada dalam diri kita, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu nanti kenikmatan yang paling utama di surga. Itu bukan kenikmatan yang sifatnya makanan, ini itu yang katanya surga itu begini begitu. Itu nikmat, tapi kenikmatan yang paling utama yang mengalahkan semua kenikmatan adalah kenikmatan kita melihat Allah. Jadi itu. Nanti ada itu kenikmatan tertinggi itu adalah ketika kita melihat Allah. Caranya bagaimana? Nggak usah dipikir. Itu urusannya nanti. Yang penting kita percaya bahwa ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa nanti kita ini akan melihat Allah, dan itu merupakan kenikmatan yang paling tinggi di surga. Dan itu harapan kita semua. Dan orang itu akan bisa melakukan itu semua itu kalau hatinya selamat gitu. Yauma la yang fa'u malun wala banun, di akhirat itu nanti tidak akan bermanfaat malun, harta, wala banun, dan anak-anak juga tidak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang bermanfaat adalah orang yang datang menemui Allah biqalbin salim, dengan hati yang masih bersih, dengan hati yang terjaga, dengan hati yang baik. Hati yang tidak diracuni, hati yang tidak kotor, hati yang tidak hitam, dan sebagainya. Kalau kita tidak punya hati yang bersih, ya bagaimana? Tidak akan bisa bertemu dalam keadaan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga hati ini menjadi hal yang paling utama di dalam hidup kita. Itu ini ya masalah itu tadi, menjaga pandangan. Kalau dalam dalam Al-Qur'an misalnya kita melihat di surat surat Al-Kahfi misalnya, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jadi wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan mengikuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang-orang yang hatinya itu dilalaikan dari berzikir kepadaku, kata Allah.
wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan kehidupannya itu menjadi ini apa istilahnya itu tidak tertata, berantakan gitu. Jadi di situ disebutkan bahwa kalau hati itu tidak zikir kepada Allah, berarti akan menyebabkan ini kita mengikuti hawa nafsu akhirnya gitu. Dan kalau kita sudah mengikuti hawa nafsu, maka kehidupan kita akan menjadi berantakan. Jadi gara-gara tidak bisa menjaga pandangan, hati tidak terjaga, akhirnya kehidupan kita menjadi berantakan. Ya kira-kira itu ya. Jadi menjaga hati ini penting sekali, dan hati ini kalau bisa kita ibaratkan itu seperti cermin. Seperti cermin. Kalau tidak kita bersihkan, maka cermin itu akan menjadi gelap gulita, hitam, pekat. Kalau dalam kondisi seperti itu, maka tidak akan bisa menangkap ini cahaya ilahi. Ini penting sekali ya, kita perlu ini apa maknai filosofinya seperti itu. Karena Allah itu adalah, kita kan sering mendengar kata-kata cahaya ilahi. Karena memang Allah itu Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ya kan? Nah, kalau hati kita ini tidak bisa menangkap, gara-gara hati kita kotor, hitam, kelam, maka pantulan tidak bisa kita lakukan. Ini persis kayak gerhana. Kemarin kita kan ada gerhana bulan. Jadi sinar matahari harusnya ke bulan dipantulkan ke bumi. Tapi gara-gara matahari terhalang oleh bumi, sehingga sinarnya tidak sampai ke rembulan, maka terjadilah gerhana bulan. Hati kita juga sama, kalau misalnya kita tertutup, kalau misalnya hati itu adalah bulan, bumi itu adalah maksiat, menutupi, maka cahaya ilahi tidak akan sampai ke hati kita dan tidak akan bisa kita pantulkan ke bumi gitu. Jadi menjaga hati itu seperti itu. Mungkin ini ya, kalau terlalu panjang nanti bosan, sehingga ya ini cukup. Yang selanjutnya tadi apa namanya, nanti bisa setidaknya dipelajari lah gitu. Yang dua lagi yaitu fudhulut to'am. Ya, fudhulut to'am itu juga termasuk racunnya hati, banyak makan. Kita kemarin udah belajar mengenai puasa ya, sama seperti itu. Fudhulul mukhalatoh itu masalah pergaulan. Jadi jangan sampai kita itu pergaulannya sembarangan, sehingga kalau pergaulan sembarangan, ya sudah, kita akan terseret ke dalam pergaulan tersebut, dan tentunya kita akan masuk ke dalam hal-hal yang tentunya tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin dirangkum bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang sifatnya maksiat, ya, maksiat itu pasti akan mengotori hati. Ya. Kalau ingin hati kita bersih, maka kita harus menjauhi maksiat. Maksiat itu adalah lawan dari taat. Ya kan? Aso itu artinya bangkang. Maksiat itu adalah bentuk pembangkangan. Kok berani-beraninya ya kita yang bangkang ya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kadang-kadang kalau dipikir itu nggak logis ya, kita kok bisa ya bangkang gitu. Maksiat itu artinya bangkang, pembangkangan. Lawan dari maksiat itu adalah taat, ketaatan. Jadi ketaatan itu melahirkan kebaikan, sementara kemaksiatan itu akan melahirkan keburukan. Demikian mungkin sebagai ini ya pengingat untuk kita semua, dan khususnya untuk saya sendiri. Saya juga belajar mengenai hal ini karena masalah menjaga hati ini susah sekali ya. Amat sangat susah. Karena apa? Karena hati kita itu bolak-balik, maka doa kita ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Itu kan ketika kita berdoa ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ala dinika, selalu berada dalam ajaran agamamu. Jadi hati itu bolak-balik. Hari bisa baik, ya kan? Besok itu, nggak usah besok. Detik ini kita baik, bisa jadi 2 detik berikutnya, 5 menit berikutnya kita itu bisa saja tidak baik. Itulah masalah hati, sehingga ini menjadi suatu hal yang luar biasa beratnya.
Dan kalau hati tidak baik, maka seluruh kehidupan kita tidak baik. Kalau hati sedang baik, maka insya Allah seluruh kehidupan kita akan menjadi baik. Terima kasih. Silahkan Mas Luhur. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak, ya sudah kita akhiri. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Mungkin apabila jamaah memiliki pertanyaan, monggo dipersilakan untuk mengaktifkan audio dan videonya kalau berkenan. Atau mungkin dari Mas Memat mungkin? Ya udah daripada seperti saya bertanya, Pak Nur. Jadi tadi kan katanya agama kita ialah agama teman-teman kita gitu. Jadi teman-teman kita baik ya, insya Allah kita baik gitu. Dan sebaliknya teman kita itu bermasalah, kita juga bisa jadi ikut bermasalah. Tapi ya seperti itu gitu. Tapi realitanya kan kita tuh tidak tahu gitu, atau tidak tahu kapan bertemu dengan si A, si B yang mana backgroundnya ternyata itu ada masalah. Gitu. Terus kita tahunya udah pas setahun udah berteman atau 2 tahun berteman. Gitu. Jadi kita tahunya pas sudah, ternyata si A itu gini ya orangnya gitu. Yang mana kita udah lama gitu berteman dengan dia gitu. Cuma kita kan mungkin ya tahunya hanya kulit-kulitnya aja. Gitu. Nah terus bagaimana gitu Pak Nur respon kita kalau tahu bahwa ternyata teman kita tuh ada yang bermasalah gitu. Jadi apakah kita tetap, soalnya kan kadang kan ada yang milenial tuh taunya ya kasarannya itu bilang ya selagi dia baik sama saya ya saya terima dia sebagai teman saya nggak peduli di belakang dia kayak gimana, pokoknya kalau sama saya baik ya udah kita tetap berteman. Kan banyak kan milenial kayak gitu. Cuma kalau dari pendapat Pak Nur gitu, Pak Nur Salim, dari sisi agama bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, jadi kita itu tidak dilarang ya untuk berteman dengan siapapun ya. Tapi kita harus membatasi di wilayah mana kita berteman, pembicaraan dan sebagainya gitu. Kalau misalnya teman itu kan nggak harus banyak kan. Jadi kalau kita bisa mendapatkan manfaat dan agama kita tidak terganggu dengan dia, tidak masalah sebetulnya berteman itu. Tapi kalau dengan berteman itu kita terseret. Masalahnya kan tadi, ketika kita tidak bisa menjaga agama kita dengan pertemanan itu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita ini, misalnya nih, lagi ada acara seminar misalnya. Terus ini waktunya sudah mepet misalnya. Wah ini sudah kita belum sholat nih gitu. Ya, kalau teman kita ntar aja gitu. Akhirnya kita ikut mau, biasanya kan begitu. Kalau temennya kebetulan itu, kita lagi seminar atau lagi apapun gitu dalam keadaan apapun, belum sholat nih. Kan enak itu. Bahkan kita kalau lagi sepedaan misalnya gitu. Kalau temannya itu kebetulan teman orang yang sholat, saya pernah gitu sepedaan ke Ayutthaya pas menjelang asar. Tapi karena yang bermain sepeda itu orang sholat semua, kan nggak ada masjid kebetulan di situ. Kita mampir ke kuil. Ada di kuil dekat dengan dengan stasiun di Ayutthaya itu ada. Itu kita ke kuil, kebetulan ada kafe, ya kita wudhu akhirnya sholat di kafe tersebut. Kalau kebetulan teman-temannya seperti itu. Nah kalau kebetulan temannya nggak sholat semua misalnya, nggak apa-apa lah gitu. Akhirnya kan begitu, kalau kita kebetulan orangnya tidak tahan godaan, tidak ada. Jadi itulah contohnya bergaul yang akhirnya menyeret kita, almaru ala dini khalilihi, orang itu agamanya itu dipertaruhkan, istilahnya seperti itu. Dipertaruhkan dengan pergaulan dari temannya itu. Kalau kita kebetulan temannya baik, itu enak sekali. Kita itu kalau misalnya ada acara, saya sendiri juga sama, misalnya ada acara rame-rame gitu.
Jarang gitu kadang-kadang orang itu mikirin sholat. Sholat di mana ya gitu. Akhirnya minimal itu punya teman satu. Ayo sholat jamaah yuk gitu. Mau dilihatin orang kalau berdua kan lebih lebih mantep gitu. Daripada sendiri gitu nanti dilihat aneh gitu. Jadi kalau ada teman itu paling tidak gitu kita bisa menyelamatkan agama kita. Misalnya sholat maghrib, sholat isya dan lain sebagainya gitu. Contohnya kita dalam pertemuan itu di tempat yang dekat sekali. Mosok di jamak sholatnya. Itu kan dekat banget. Ya boleh, ada yang membolehkan kalau dalam pertemuan yang kita susah sekali untuk sholat di situ, boleh dijamak, tapi jangan dijadikan itu sebagai kebiasaan. Tapi afdolnya pasti di situ adalah kita sholat, menjalankan sholat sebagaimana waktunya. Nah kalau temannya nggak apa-apa, jamaah aja boleh kok katanya gitu. Padahal itu bukan kaul yang afdol misalnya. Tapi karena itu teman kita, ya sudah kita ikut jamaah. Jadi itu contohnya seperti itu. Nah, disinilah kita harus membatasi. Kalau teman kita kebetulan kita masih bisa mentoleransi, ukurannya adalah agama ya. Ukurannya adalah agama. Makanya hadisnya tadi almar'u ala dini khalilihi. Yang disebut di situ adalah agama, bukan lain-lain. Kalau kita gaul silahkan ini itu. Tapi apakah dengan pergaulan itu kita bisa menjaga agama kita atau tidak? Jadi kalau ingin bergaul dengan orang, ya dilihat agamanya. Agama seseorang itu bisa dilihat dari omongannya, seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau orang itu bisa menjaga omongannya, berarti agamanya kemungkinan dia bagus. Kalau omongannya tidak terjaga, kemungkinan besar agamanya juga tidak bagus. Karena mulut ini kan adalah cerminan dari hati gitu. Jadi omongan-omongannya dia gitu. Kalau kita ngumpul isinya hanya ngomongin orang, ya kan? Ya sudah, kita ini aja kalau bisa meninggalkan ditinggalkan. Kalau tidak bisa ya sok gelisah gitu aja. Supaya nanti bisa pamitnya itu pantas gitu ya kan. Jadi kira-kira seperti itu dan saya ingin membacakan ya bahwa ini penting sekali bahwa manusia kita ini kan punya firasat ya, kadang-kadang punya firasat gitu. Nah, firasat kita benar atau tidaknya itu tergantung dari hati kita bersih atau tidak. Jadi kalau kita misalnya hatinya bersih, insya Allah firasat kita itu benar. Kalau hati kita nggak bersih, itu firasatnya itu kadang-kadang itu dari godaan setan, bukan firasat itu. Kalau dia firasat itu dari kejernihan hati. Itu kira-kira. Jadi menjaga hati penting sekali ya. Demikian mungkin Mas Muhammad ya, kira-kira yang saya sampaikan. Jadi harus selektif, disaring gitu. Jangan semua dijadikan teman. Teman nggak banyak juga nggak apa-apa. Terima kasih Ustadz Salim atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain jamaah jika ada pertanyaan monggo. Ini Ustadz ada pertanyaan lewat chat tapi ini Pak Ustadz. Silakan. Oh, saya baca. Berkaitan dengan hubungan pertemanan, sebaiknya dengan agama yang baik. Apakah ini terbatas untuk yang beragama Islam saja? Bagaimana dengan menjalin pertemanan dengan agama lain? Jadi kita itu tidak dilarang untuk berteman, berbisnis dan lain sebagainya dengan orang yang beragama lain. Tapi ya, kalau sudah berkaitan dengan agama lain, nanti kita akan kepada dalil ajaran dalam agama kita itu lakum dinukum waliyadin gitu. Jadi bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi ayat itu kan ketika kita sudah lintas agama. Kalau masih dalam satu agama ya belum masuk ke wilayah itu. Kalau kebetulan kita punya teman beragama lain tidak apa-apa. Asalkan tidak melanggar agama yang kita yakini. Jadi tolak ukurnya sekali lagi ini adalah agama.
Jadi berteman dengan siapapun itu tidak masalah, asalkan dia tidak menyeret keagamaan kita menuju hal-hal yang sifatnya maksiat, melanggar dan lain sebagainya. Ya saya misalnya bermain olahraga, bermain sepeda dengan orang-orang beragama lain tidak masalah, wong sifatnya di situ ini apa namanya ya apa tidak maksiat gitu. Ya biasa-biasa olahraga lah gitu. Misalnya kita main badminton, main voli, main bola, itu kan berteman. Dan berteman yang paling akrab itu ternyata ya permainan, ya kan? Orang itu bisa bertemu bersama, bisa berpuluh-puluh tahun tapi tidak akrab. Tapi ada kita bermain sebentar tapi bikin akrab karena satu tim misalnya. Jadi berpasangan gitu. Cuman main 1 jam bisa saja itu mengakrabkan itu. Nah itu tidak ada masalah. Yang penting kita tidak mempengaruhi agama kita. Jadi sekali lagi tolak ukurnya jangan salah, tolak ukurnya adalah agama. Jadi karena dalam pergaulan itu keberagamaan kita sedang dipertaruhkan. Itu kira-kira jawaban saya. Dan jangan salah ini ya namanya menempatkan lakum dinukum waliyadin. Itu wilayahnya kalau sudah berkaitan dengan ini agama lain. Ya, kalau sudah begitu berarti bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita jangan mencampur adukkan ajaran agama. Jadi berarti ada batasnya. Kalau sudah ritual keagamaan, kita berarti tidak pantas untuk menemani dia. Tapi kalau di luar, ya, kalau hal yang sifatnya sosial, ya tidak apa-apa. Jadi hidup itu kan ada ritual, ada sosial gitu. Kalau yang sosial ya silahkan, kalau ritual nggak usah. Gitu. Pertanyaan lagi, Ada Bos. ya, bagaimana mengelola hati sebagai istri ke keluarga suami yang baru seminggu ini memfitnah saya dan ibu saya. Mohon pencerahan, Ustadz. Nah, ini saya akan menjawab dengan dua strata. Jadi saya akan menjawab dengan cara biasa dan cara yang luar biasa. Yang cara biasa tentunya kita pakai cara-cara yang biasa saja dulu. Cara biasa ya sifatnya ya kita meminta nasihat kepada orang lain ya seperti ini misalnya. Oh saya difitnah. Fitnah kalau tidak benar, fitnah itu berarti kan sifatnya enggak melakukan, dianggap melakukan misalnya. Kan berarti difitnah ini, difitnah itu gitu. Ya ini harus diklarifikasi ya kan. Ya itu cara-cara biasa. Kita lakukanlah cara-cara biasa. Kalau pengen cara yang luar biasa, ini berat sekali ya. Berat sekali. Ini dalam saya ngaji kitab judulnya As-Sawanih Al-Kamaliyah. Jadi ada nasihat dari Imam Asy-Syadzili. Imam Syadzili itu yang mendirikan Thariqat Syadziliyah. Imam Syadzili nanti punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Nanti Abu Abbas Al-Mursi punya murid namanya Ibnu Athaillah. Nah, Ibnu Athaillah itu yang terkenal dengan Al-Hikam itu, Al-Hikam Al-Athaiyah itu. Nah, Al-Hikam itu kalau ditarik ke atas ke ini apa namanya gurunya lagi, gurunya itu adalah Imam Asy-Syadzili, Abul Hasan Asy-Syadzili. Nah, di dalam kitabnya Abul Hasan Asy-Syadzili salah satu hikmah yang disampaikan, makanya saya sebut jawaban yang luar biasa. Ini berat. Itu ada kalimat seperti ini saya hafal karena saya ini menganggap itu penting. Manin tasoro linafsihi fahuwa wa turabu sawa. Manin tasoro linafsihi fahuwa wa turabu sawa. Manin tasoro barang siapa yang membela linafsihi terhadap dirinya sendiri, fahuwa maka dirinya wa turabu dan tanah sawa itu 1 derajat. Jadi derajat kita itu rendah kalau kita melakukan pembelaan diri. Ini saya ini anggap luar biasa karena ini step berikutnya. Pertama, lakukan cara-cara biasa, ya klarifikasi, meminta nasihat psikolog dan lain sebagainya itu lakukan. Tapi kalau ingin step yang berikutnya, itu pakai kata-kata hikmah. Barang siapa yang membela dirinya sendiri,
maka derajat dia itu sederajat dengan tanah, nggak ada derajatnya berarti. Kalau kita membela diri. Kenapa? Kalau kita membela diri, itu seolah-olah ya, keimanan kita kan tipis. Difitnah itu kan berarti kan kita dituduh di ini dan sebagainya. Apakah kita lupa ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencatat semua itu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah kerusakan itu sesuatu yang apa namanya? Sifatnya kemungkaran itu ya pasti berat di hadapan Allah. Kalau kita bisa menerima itu, ya kan? Kita punya Allah dan Allah itu ma'as-sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Untuk apa kita membela? Ya kan? Itu kalau kita punya makom bisa melakukan itu. Ini cara-cara sufi itu seperti itu. Tapi kalau kita belum masuk ke level itu, silahkan di level biasa, level sosial. Tapi kalau misalnya pengen membuat hati tenang, saya kan nggak melakukan. Dituduh, difitnah ini itu, kalau tidak melakukan berarti Allahu syahidun baini wa bainaka, Allah menjadi saksi antara aku dengan kamu. Gitu. Kalau kita sudah masuk kepada wilayah tersebut, maka kita hatinya kan insya Allah tenang. Untuk apa? Kita membela diri misalnya ini itu. Gitu. Kalaupun misalnya dengan tidak membela diri itu, derajat kita di mata manusia itu rendah, tapi apakah derajat di mata manusia itu tujuan kita? Bukan. Tujuan kita yang sesungguhnya adalah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita capai kalau kita sabar, kalau kita hanya berpegangan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini. Kalau saya benar, maka saya akan dibantu oleh Allah. Kalau mereka yang salah, tentunya akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menata hati, meresapi hal seperti ini, insya Allah hidup kita itu tenang. Saya ulangi lagi, manin tasoro li nafsihi fahuwa watturabu sawa. Barang siapa membela dirinya sendiri, fahuwa, maka dirinya itu watturabu, dan tanah atau debu, turab itu debu artinya, sawaun itu sama. Jadi ini mungkin tips bagi kita semua. Saya juga belajar, nggak usah namanya membela diri itu. Ya, jadi biarkan. Dengan tidak membela diri berarti kita, keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedang tebal. Dengan membela diri, jangan-jangan kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ini dalam kondisi yang tidak prima gitu. Jadi ya udahlah, kita serahkan kepada Allah. Itu ya. Silahkan. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau jamaah ngaji kok masih memiliki pertanyaan? Saya kira sudah cukup mungkin ini, Pak. Ya. Terima kasih atas tausiahnya Ustadz Salim. Semoga bermanfaat bagi jamaah ngaji kok sekalian. Mungkin saya selaku pembawa acara mulai awal acara hingga akhir ini, apabila banyak kesalahan atau kurang sopan dalam tutur kata, tindakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri kegiatan ngaji kali ini, marilah kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Saya izin. Ya, terima kasih. Saya izin meninggalkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.